Pinisip hadir untuk membantu program pemerintah, di mana teknologi akan memberikan sebuah data yang valid. Kalau misalnya ini nggak mungkin salah gitu loh. Kalau mencurigakan dan sebagainya, tahan di pelabuhan, cek. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi, dan sekarang kita langsung aja ketemu sama Julio, CEO dari Finisip. Halo, apa kabar Julio? Halo, baik bro. Gimana kabar? Gimana kabarnya? Sehat loh? Sehat, di rumah Gimana? aja. Di rumah aja nih COVID nih. Tapi banyak, jadi gue tuh selang-seling sih. Karena gue kalau di rumah doang, gue tuh bisa mati stres. Kenapa mati stres? Gue orang lapangan soalnya, Rick. Jadi Oh gitu. dari dulu, dari kecil gue harus keluar. Oke. Kalau nggak keringetan tuh gue kayaknya nggak kerja gitu loh. Oke. Jadi lebih Nih, tepatnya mungkinnya kuli kali ya. DJ kuli. Kalau keringetan kayak capek, gue baru berasa, wah ini gue nih. ini yang menarik nih dari Julio ini ialah memulai bisnis di usia muda. Gimana? Coba lu awal mulainya gimana sih? Ya, jadi sebenarnya gini, namanya Pinisip itu gue ambil dari kapal pinisi. Nah, kenapa gue ambil kata pinisi? Jadi kalau gue baca sejarahnya pinisi itu dari Makassar. Kapal itu dibangun dari orang-orang yang tidak ekspertis dalam membangun kapal. Mereka hanya modal niat, modal semangat, modal percaya. Akhirnya kapal itu jadi, dan sekarang kapal itu diakui dunia. Nah, harapannya dengan gue membangun logistik namanya Pinisip, gue nggak ekspertis banget, gue nggak jago banget, tapi dengan modal percaya, gue percaya ini dikenal dunia. Nah, long story short, gue itu mulai dari umur berapa ya? Dari umur 16 kali ya? Mungkin sebelum itu, Rick. Mudah banget ya. Dari sekolah kali, gue dari SMP. Jadi dari SMP itu gue udah mulai jual sepatu basket, baju-baju basket, terus SMA gue ikut MLM. Iya. Kacau tuh, Rick. Gue lulus 16 tahun, jadi SMA 1 gue masuk umur 14. Nah, gue itu nggak boleh masuk MLM karena nggak punya KTP. Sama temen gue tuh diselip-selipin lah, intinya bisa masuk. Karena gue minta untuk masuk. Gue nggak punya uang untuk bayar uang sekolah. Jadi karena gue tahu teman-teman gue banyak di sekolah, ya kenapa nggak gue tawar-tawarin? Karena dulu kan ngajak orang dapat duit gitu lah kurang lebih. Nah, itu kan logistik. Lo dibilang di bidang logistik ya. Nah, ini lebih ke ekspor apa impor sih? Gue ke ekspor, makanya awal mulanya gue setelah lulus sekolah, gue itu sempat kuliah di Jogja, cuman gue drop out. Gue cuman 1 semester. Terus gue sempat kerja di pabrik kulit untuk kulit apa nih? Baju apa gimana? Apa jaket? Gue dulu penyamakan. Jadi kulit lembaran dari binatang mentah, dari binatang potong kulit mentah sampai jadi kulit jadi. Oh. Jadi gue magang di pabrik kulit di Jogja. Nah, di situ gue ngurus tentang ekspor. Terus udah gitu gue balik ke Cirebon, gue bantuin bokap. Bokap gue itu main finishing chemical untuk rotan. Nah, pas ke sana ternyata industrinya memang lagi hancur. Waktu itu rotan dilarang ekspor mentah. Jadi mau nggak? Itu tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 2015 kali ya. 2015. Oh iya. Masih. Iya, pokoknya 3 tahun selalu gue lulus sekolah deh. Bantuin bokap, ternyata industri rotan hancur gara-gara Cina masuk. Keluar yang rotan sintetis. Wah, itu kalang kabut, hancur-hancuran. Sampai kita itu juga kena dampaknya habis lah. Gue sampai bingung loh, gue mau ngerjain apa. Kayak ya masih muda, gue masih nyari jati diri sih, Rick. Kayak gue masa depan gue apa ya? Kayak Tuhan mau bawa gue kemana ya? Dan lain sebagainya. Tapi saat itu yang lo suka tuh apa saat itu sebetulnya? Emang udah suka dengan ekspor impor atau gimana? Nah, hari itu sebenarnya gue nggak tahu gue suka apa. Karena gue bukan lahir dari keluarga yang kaya, menengah juga bahkan lebih seringnya kurang dan lain sebagainya. Makanya dia namanya quarter life crisis. Anak umur 20-an nih mereka lagi krisis nih. Nyari jati dirinya mau kemana dan lain sebagainya. Hari itu gue berpikir gini, gue udah nggak bisa nyari gue mau apa dan gue suka apa.
Apa yang di depan mata gue kerjain sekuat tenaga. Palu gada ya. Kalau gak ada. Nah, temen gue bilang, lu ini aja bikin areng, terus jualannya ke tukang-tukang sate. Kan Oh, banyak. ya, ya. Gue lakuin, Rick. Mm-mm. Gue punya mobil, bokap gue punya mobil Grand Max yang buntung, belakangnya pick up. Mm. Setiap jam 5 pagi, setiap hari gue tuh keliling pasar. Oh, mau lo keliling pasar? Gue nyetir sendiri, gue keliling pasar, gue Wah, ngambilin tempurung-tempurung yang bekas orang bikin santan, tau gak lo, di pasar. ya, 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 Nah, itu. tempurungnya gue ambilin. Untuk apa lo ambilin tempurungnya? Gue Jual ambilnya, lagi apa gimana? gue bakar. Jadi gue beli ember drum oli. Ah, Udah gitu gue masukin, gue belajar di YouTube, belajar di Google cara bikin arang. Terus gue bakar sendiri, gue diemin sendiri seharian sampai malam. Ya di Cirebon kan niat masih banyak. banget ya. Oh iya, jadi kayak gue percaya ya, kayak orang kalau mau sukses mereka harus tahu dari nol. Iya, harus tahu Sampai kulitnya. sampah-sampahnya juga dia harus Ya, tahu. betul, 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 betul. Gitu. Nah, di situ gue berpikir udahlah. Dan juga kalau gue mau hiring orang, gue nggak punya uang. Yang gue punya gue sendiri, diri gue sendiri. Nah, pas gue jualan ke daerah-daerah Cirebon sekitarnya untuk ke tukang-tukang sate, ternyata laku. Gue pikir Oh, laku. aku ya. Terus gue pikir kenapa nggak gue jual ke Jakarta aja. Di Jakarta kan banyak tuh kayak Jimbaran Ya, Ancol, ya, ya. Rumah Ya, Kayu ya. Ancol. Ternyata laku juga. Gue ada permintaan tuh kurang lebih 1 ton per 3 hari. Oh, Nah, gue langsung ya. langsung karena kontrak kan mereka butuh untuk mereka bakar ikan, bakar ayam. Gua itu bakar arang sendiri. Gue ingat banget setiap jam 12 malam, gue itu Hmm. masukin barang-barang ke mobil, terus gue nyetir Hmm. dari Cirebon Jakarta jam 12 malam biar nggak ketangkap polisi. Tapi itu tol udah jadi kan Cirebon Jakarta? Oh, jadi Cipali Udah udah jadi. jadi. Nah, Cipali udah jadi kan? gue nyampe jam 6 pagi, gue unloading, gue tidur sebentar karena gue ada rumah di Jakarta. Sorenya jam 4 gue balik lagi ke Cirebon, bakar lagi. Sampai gue berpikir gini, Rick, gue mati muda nih kalau kayak gini. Jamin gue pasti mati. Karena terlalu capek dan uangnya nggak ada. Akhirnya gue pelajari ini arang bisa jadi apa ya. Gue belajar di Google. Ternyata ini arang bisa jadi briket. Briket tuh yang kotak-kotak tuh yang buat sisa. Oh iya, iya, iya. Sisa kan di atasnya dibakar tuh. Iya, iya, buat bakar sisa yang di Ya, atasnya banget. ya yang gue lakuin adalah gue belajarin. Cara belajarnya gimana? Gue Terus lo jual-jualin. Iya, gue telepon semua pabrik di Indonesia dari Tangerang sampai Surabaya. Gue bilang ke mereka, gue punya budget, gue punya pembeli nih. Tapi gue disuruh mewakili mereka untuk datang ke pabrik. Karena gue tahu kalau gue minta tiba-tiba datang nggak akan dikasih sama mereka. Iya, pasti. Ya kan? Gue bilang gue punya pembeli. Akhirnya mereka kasih. Gue pelajari, gue rekam segala macam. Gue suruh teman bapak gue yang kerja di bengkel. Nih, bikin mesinnya. Berapa modal? Dia bilang 500 juta. Gue bilang, duit mana gue 500 juta? Akhirnya gue cari investor. Gue punya investor waktu itu kenalan gue yang orang kaya itu cuma satu, teman bapak gue. Karena lo juga bilang lo udah punya pembeli, ya kan? Ya, itu yang meyakinkan. Ya, jadi ya sebenarnya dibilang ada juga enggak karena gue bohong. Karena gue cuma modal yakin aja, gue pasti bisa. Jadi mesin gue siapin, pembeli gue cari, investor gue yakinin. Oh, ini jadi awal mula Piniship nih? Awal mula gue punya pabrik, Rick. Gue sekarang punya perkebunan di Tobelo di Halmahera Utara. Oh gitu. Ya gue punya perkebunan kelapa. Awal mulanya dari sini. Jadi pas gue tawarin investor, ya dia nggak mau. Cuman karena gue nggak punya pilihan, setiap minggu gue pasti datengin rumahnya. Sampai dia capek. Dia bilang, aduh gue sebenarnya mau invest bukan karena bisnisnya bagus, tapi karena lu datang mulu ke rumah gue. Jadi gue bilang gue nggak punya pilihan. Ya jadi kan? Modal nekat juga sih sebenarnya ya. Karena gue tahu kalau gue mundur gue pasti mati punya. Jadi gue maju aja. Tapi kan, bro, ekspor ini kan sebenarnya bukan hal yang mudah kan. Lo berhubungan dengan kapal, ya kan, pengiriman. Ini kan pasti tantangannya gila menurut gue ya. Sulit lah. Itu betul. Bagaimana perjuangan lo itu untuk melalui tantangan-tantangan itu tahap demi tahap? Makanya gue harus pelajari nih si ekspor ini, gue bukan hanya memahami dari sisi logistiknya, tapi gue harus memahami dari sisi manufaktur.
Karena manufaktur dan logistik ini tidak bisa dipisahkan. Hari itu gue bikin manufakturnya dulu, Rick. Jadi ketika investor gue percaya, gue jalanin itu bisnis briket, gue ekspor. Nah, 6 bulan berjalan, gue bisa dapetin kontrak itu 1,5 juta dolar. Oh. Dari satu klien. Wah, keren, itu gila. Itu di umur gue, umur 20 tahun, dan gue bisa dapetin project 1,5 juta dolar. Singkat cerita, gue bahkan ekspansi untuk bikin pabrik kedua, dan gue beli lahan di Tobelo, Maluku Utara. Awal mula Pinisip adalah gue itu punya kontrak. Gue punya kontrak sama buyer yang setengah juta dolar ini. Gue kirim bahan baku dari Maluku ke Surabaya. Surabaya gue tarik ke Cirebon. Maluku Surabaya barang gue hilang, Rick. 3 kontainer barang gue hilang. Itu istilah force majeure ya? Force majeure ya? Iya, dan sering ya. Gue ditipunya sama orang Indonesia juga, bukan sama buyer. Oh. Kan bahan baku gue hilang. Iya, jadi lu udah ngerasain pahitnya bisnis juga, benar-benar rugi gila. Itu gue jual semua, Rick, dari yang 0 gue nyampe ke titik 100 di hidup gue balik lagi ke 0. Wow. Gitu loh. Itu susah tuh ngelewatin itu, men. Iya, sampai gue berpikir ya udahlah, separah-parahnya juga mati. Wow. Iya, dan iya, sampai akhirnya gue realize ya, semua yang terjadi di hidup ini cuma transit point. Jadi gue selalu menganggap destinasi gue tuh Amerika. Kalau lagi di Jepang ya gue tahu itu cuma transit. Artinya kesedihan gue, kesenangan gue, apa yang gue punya hari ini itu cuma transit. Wow. Jadi gak selamanya kayak gitu. Nah, itu yang bikin gue jadi bangkit lagi. Terus gue berpikir, oke, gue anak muda, teknologi berkembang begitu cepat, kenapa gue tidak coba involve di industri baru? Contohnya logistik. Karena gue ngeliat logistik memang no teknologi lah, khususnya di ekspor impor. Iya. Berarti saat itu yang ada di pikiran lo, kenapa gue harus garap ekspor? Betul. Kenapa gue harus garap ekspor? Karena gini, satu, gue pemain ekspor. Jadi gue ekspor ke 16 negara. Ke 16 negara gue ekspor, dan awalnya gue hanya bikin si logistik ini ya. Gue hanya untuk perusahaan gue sendiri yang manufaktur. Ternyata teman-teman suka ikut dan lain sebagainya. That's why gue harus berpikir teknologi ya harus bisa mengambil peran ini. Oke. Kalau dulu kan based on aplikasi kan? Based on aplikasi. Gue cari bisnis model yang paling mirip tuh yaitu Traveloka. Saat itu. Saat itu. Nah, makanya gue berpikir ya udah, kalau Traveloka itu maskapai, gue harus cari pelayaran-pelayaran internasional yang jadi partner gue. Gue datengin, Rick, semuanya tuh kantor-kantor satu-satu. Gak ada yang percaya. Tongkangnya, kapalnya juga gitu ya, untuk kapal pengirimannya. Konglomerat, Evergreen yang lu lihat lah di setiap hari di jalanan warna putih. Itu yang gue datengin kantornya. Mereka nggak percaya. Iyalah, mungkin sorry nih, wah nih masih kecil nih gitu kali ya. Tapi ternyata lu berhasil, men. Betul, lu berhasil. Lu ngapain kesini dan lain sebagainya. Tapi gue sampai dapat tawaran ya, waktu itu investor di Singapura, dia mau invest gue tuh 3 juta dolar. Artinya kurang lebih 42 miliar kali ya. Dia bilang, gue mau invest, tapi you have to change your game gitu loh. Jangan ekspor. Tujuan bisnisnya harus dirubah. Ya, jangan ekspor tapi impor. Nah, kenapa lo nggak coba untuk impor juga? Nah, ini gue tuh dilema waktu ditawar itu. Duitnya ada, tapi gue disuruh impor. Yang pertama gini, kalau gue impor, idealisme gue sebagai orang Indonesia ini terganggu. Oh, wah. Karena hebat. Terus. Tahu Indonesia ini defisit. Negara ini tuh negara defisit. Setiap tahun pasti defisit. Iya, untuk ekspornya ya. Untuk ekspornya. Iya. Impornya gila-gilaan. Bahkan dengan hadirnya unicorn e-commerce, gue nggak sebut namanya. Dengan kehadiran mereka, bukan ekspornya yang makin tumbuh, impornya yang makin gila. Kan jadi lu pengen di belakang siapa? Di belakang e-commerce besar ini siapa? Iya. Ya, itu yang mendorong gue untuk gue harus berjuang untuk bangsa ini. Mempermudah ekspor menjadi salah satu kunci untuk UKM bisa naik level. Oh, nah itu dia memang UKM kita itu memang sebenarnya banyak yang bagus, men. Cuman gimana ya? Ya kita juga harus support teman-teman yang di UKM kan, karena produk mereka sebenarnya bagus-bagus kok, nggak jauh. Betul. Makanya
Gue mengerti ketika gue mempermudah. Jadi gini lah, gue boleh bilang kalau Pak Jokowi bilang gini, infrastruktur itu menjadi hal penting. Makanya Iya, awal-awal beliau menjabat bukan investasi yang dicari, tapi adalah pembangunan infrastruktur. Karena kalau misalnya investasi dicari tapi infrastrukturnya jelek, logistik cost pasti tinggi. Tol kan nggak ada. iya. Perjalanan Apalagi makin program program tol laut itu kan salah satu program pemerintah juga kan? betul. Jadi intinya sekarang mereka lagi bangun infrastruktur, mau dari yang laut, udara, jalan, ya kan. Gue bilang, gue melakukan hal yang sama. Gue membangun infrastruktur tapi berbasis digital. Hmm. Baru ketika gue mempermudah ekspor, gue sekarang cariin bayar-bayar UKM. Jadi Jadi kerjasama sama UKM seluruh Indonesia ya? seluruh Indonesia. Jadi gini, gue kan sekarang bantu Kementerian Desa Tertinggal juga Hmm. untuk membantu UKM-UKM di desa ini bisa ekspor. Nah, Hmm. caranya gimana? Oke, ekspor dipermudah. Terus mereka Hmm. bilang, yang mau beli barangnya siapa? Iya. Makanya gue cariin bayarnya. Kemarin bayar gue datang tuh dari Libanon sama Irak untuk cari kacang mete. Oh, kacang mete. Iya, iya. Gue bawa ke NTT. Hmm. Kemarin transaksi sukses 100 ton. Hmm. Nah, ini yang menjadi apa ya? Sebuah kebahagiaan buat gue di luar uang. Iya, lu bisa menjual produk asli Indonesia ya kan? Ada apa ya? Gue ada pride-nya sendiri sih sebagai orang Indonesia bisa bantu UKM bisa naik level gitu. Meskipun belum semua, tapi ya Iya, iya. harapannya ini bisa berkembang. Makanya Bertahap, bertahap. tahap. Makanya ya alhamdulillahnya gue ini dipercaya untuk menjalankan program tol laut. Oh, tol laut yang Satu-satunya wow, satu-satunya perusahaan, finiship ya. iya satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk dan dipercaya untuk menjalankan program tol laut. Jadi itu finiship kontribusi di tol laut itu seperti apa bisa dijelaskan? Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Kita Iya. punya 17.000 pulau dan gua ajaibnya dan gua amazingnya ya. Di Indonesia itu lebih dari 4.000 pelabuhan domestik. 4.000. 4.000 Banyak juga ya. gila banyak banget. Hmm. Makanya nggak heran ekonomi Indonesia itu bisa bertumbuh daerahnya kalau yang dekat pelabuhan. Iya. Kalau yang nggak dekat, agak Kalau sulit yang tuh dekat ya. pelabuhan itu susah. Makanya Indonesia kalau yang udah agak jauh dari pelabuhan itu biasanya ekonominya sangat-sangat rendah. Hmm. Artinya pelabuhan menjadi poin penting. Nenek moyang kita itu pelaut. Iya. Sampai ada Artinya lagunya. iya, sampai sampai ada lagunya dan gue bilang gitu kalau ke investor, laut itu kekuatan Indonesia. Iya, iya. Laut itu harus kita taklukkan. Kalau misalnya kita lemah dan kita kalah soal laut, ekonomi Indonesia agak goyang, pasti. Nah, kalau untuk tujuan ekspornya sendiri kemana aja sih? Kalau ekspor kita sekarang ada kerjasama dengan 12 pelayaran internasional di 5 benua, lebih dari 50 negara, Oh, lebih dari lebih dari 50 negara. di 200 pelabuhan lebih lah yang kita sudah connect sama mereka dan kita sudah kerja sama mereka. Nah, ini kan based on aplikasi nih, Bro. Hmm. Aplikasinya tuh maksudnya kayak kalau gua nih yang awam di Play Store atau mungkin di iOS apa gimana ini sistem aplikasinya? Apa hanya untuk yang kerja sama lo yang dapat aplikasi apa gimana nih? Kalau gue sekarang masih web based karena Mm-mm. customer kita kan banyak yang manufacturing. Mm-mm. Jadi mereka memang sudah punya admin untuk kerja di depan laptop gitu loh. Jadi target market kita memang awalnya untuk si manufaktur ini. Makanya kita bikin web base. Tapi Harapannya sih semua orang bisa masuk kan di web bisa base itu? Bisa finiship.com. finiship.com ya. Makanya nanti kalau memang sudah ada di Play Store sih harusnya 3 bulan lagi kita akan launching karena kita lagi persiapkan untuk Android sama iOS. Nah, untuk per bulannya biasanya ekspornya berapa banyak tuh per bulannya? Kita ekspor sekarang hampir 1.000 kontainer per bulan. Wow, 1.000 kontainer. Mm-mm. Ya belum banyak lah. Ekspor di Indonesia itu satu bulan ya di Jakarta sendiri 100.000. Normalnya. Normalnya Dan lo 100 baru ribu 1.000. Kita baru dapat 1%. Oh, Aduh. ya lumayan lah. Lumayan Sedikit. lah tapi lah. Ya oke lah, oke lah. Oke lah. Nah, tapi kan ini kan lagi pandemi nih, Bro. Mhm. Semua sektor itu Karena kena, terpukul.
ini kena nggak di ekspor sendiri, bro? Sangat sih, menurut gue ya, gue dengan adanya PSBB, terus work from home dan lain sebagainya, ini kena. Apalagi ekspor ini kan bicara soal uh, si negara pengirim dan negara penerima. Iya. Ya, kalau kita bilang Indonesia waktu itu contoh ya, waktu itu belum ada kasus COVID ini nih di Indonesia, tetap ekspor kepukul karena Cinanya lockdown. Oh iya. Apalagi Waktu kiriman awal awal ya. kiriman kita banyaknya ke intra Ke Asia. Cina. Iya. Jadi kiriman kita tuh banyak ke Hong Kong, Jepang, Korea, Cina. Hmm. Ternyata di Asia yang ngeri Hmm. waktu awal-awal. Iya, iya, iya. Karena kan Eropa udah lebih tinggi nih, jadi ya sekarang mereka sudah mulai open dan ya sudah berjalan kembali cukup normal lah. Iya, iya, iya. Nah, tapi nah itu tadi yang seperti lo bilang kan sejumlah negara udah mulai melonggarkan lockdown-nya. Sekarang-sekarang ini udah mulai bilang normal nggak sih untuk ekspor sendiri, apa masih masih sama, masih belum gitu maksudnya? Mungkin sekarang gue bisa sebutnya new normal kali ya. Iya, iya, Jadi bukan normal yang dulu, tapi ini adalah sebuah behavior yang baru di dunia ekspor. iya, iya, Gitu iya, loh. Misalnya contoh sekarang pengiriman lebih lebih tertata. Si manufakturnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, lebih disiplin iya, iya, dan iya. lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat efek banget ya. Kalau gua ngelihat COVID ini ya, gua ngelihat ini jadi sebuah blessing. Kenapa, bro? Karena Indonesia dipaksa masuk ke industri 4.0 dari layer masyarakat terbawah sampai pejabat tertinggi itu dipaksa masuk ke dunia teknologi. Iya, iya, dipaksa. Dipaksa, karena kalau enggak sampai kapanpun Indonesia mungkin nggak maju, nggak melek gitu loh. Iya, iya, iya. Betul sekali ya kan. Jadi gara-gara COVID kita jadi work from home, semua pakai internet, ya kan? Iya. Kayak sekarang kita aja udah pakai lewat virtual kayak gini. Nah Nah, itu ya, tapi coba dulu meeting ya Rick ya, gue sehari meeting itu paling 3 kali mentok. Coba sekarang dan gue bisa 15 kali loh iya sehari. jaraknya jauh-jauh, apalagi di Jakarta Iya, macet men, iya kan? sekarang Nah, gue bisa tapi sering dan lebih efektif. dari Finisip sendiri strategi lo apa sih selama lagi pandemi ini? Ada nggak strategi-strategi khusus biar bisa apa ya bertahan lah bisa dibilang karena kan beberapa perusahaan juga ada Hmm. yang tidak mampu bertahan, ada yang mampu gitu kan. Nah, Hmm. ini dari Finisip strateginya apa nih? Kalau gue kemarin kayak project-project BUMN, terus project-project Gojek, kemarin Gojek juga kita handle door to door air freight. Kita Hmm. kerjasama dengan Garuda untuk berangkatin 2 pesawat nyampe ke Hmm. Jakarta, 5 juta masker Gojek untuk disumbang ke driver. Jadi gue tuh awalnya nggak mau, gue mau ocean freight aja, gue mau laut aja. Hmm. Tapi dengan kondisi seperti ini, gue jadi melek. Iya, iya, iya. Yang punya duit gue sikat lah udah. Dan ternyata gue sadar, oh gue bisa juga ya. Jadi nggak hanya laut lagi sekarang ya, Gue jadi udara khusus juga. COVID kemarin. Iya, jadi gue ngurusin project-project kayak gitu Tan. Dan sekarang yang kalau ekspor lagi lesu, gue sekarang dorongnya di domestik. Oh gitu. Jadi untuk pengiriman antar pulau. Pengiriman antar pulau itu lagi ramai juga ya itu ya. Karena ini sih Rick, jadi tol laut ini diciptakan untuk bilangnya apa ya, memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang Indonesia Timur itu terima barang selalu mahal. Iya. Karena Gua aja. logistiknya mahal. Logistik mahal, semua jadi mahal. Makanya logistik itu disubsidi sama pemerintah. Iya. Tapi dengan subsidi pemerintah ini banyak pemain nakal. Oknum Karena ya, banyak oknum ya. banyak oknum, karena ketika mereka disubsidi, yang disubsidi itu tidak semua barang, tapi bahan pokok dan penting. Beras, minyak, mie, dan lain sebagainya. Semen tuh enggak. Nah, kemarin dilakukan random checking, jadi pemeriksaan random. Di kertasnya beras, Rick. Wah, Di kertasnya pengiriman beras, dibuka semen. bisa gitu. Karena mau ngakalin Iya, iya, logistik, iya. ya Tapi kan? ketawa juga kan itu. Ketahuan, tapi kan Ah, random. Pasti iya. banyak yang nggak ketahuan lagi. That's why Pinisip hadir untuk membantu program pemerintah, di mana teknologi akan memberikan sebuah data yang valid. Kalau misalnya ini nggak mungkin salah gitu loh. Kalau mencurigakan dan sebagainya, tahan di pelabuhan cek. Nah, itu teknologi yang digunakan Finisip itu apakah pakai kayak blockchain gitu, Bro? Apa gimana?
Nah, kalau misalnya blockchain kan future teknologi. Kita kalau misalnya cara blockchain semuanya, semua ledger, semua party harus terima. Gue bukannya pesimis terhadap Indonesia yang mereka belum mau. Tapi ya memang itu culture-nya. Ya kan? Indonesia masih banyak dipimpin sama orang-orang yang old generation. Kalau Indonesia akan masuk ke golden era di mana anak-anak muda akan memimpin, gue percaya blockchain bisa terjadi. Kalau sekarang masih teknologi umumnya masih lah. belum saatnya ya. Belum saatnya. Nah, tapi udah dipersiapkan. Iya. Nah, untuk prospek bisnis logistik ini sendiri pasca COVID, menurut pandangan lo sendiri gimana, bro? Menurut gue logistik tetap akan steady, dia akan stabil karena logistik itu menurut gue tidak bisa dihilangkan unless ada teleport. Jadi akan selalu dibutuhkan, ya kan? Cuman yang menjadi poin di sini adalah siapa yang bisa baca arah bisnis larinya kemana, dia yang menang. Karena itu kan. Di bisnis saat ini dengan hadirnya COVID dan pandemi, tidak ada lagi bisnis besar, bisnis kecil, semua di-reset dari nol. Iya. Bahkan gue cukup bersyukur perusahaan belum terlalu besar. Kalau besar tapi tidak kuat fundamentalnya, goyang sedikit, hancur. Minus 1% aja. Iya, banyak juga kayak gitu. Bahkan banyak yang dikeluarin kan, makanya. Iya, sekarang startup dan lain sebagainya nggak usah lah berlomba-lomba untuk jadi besar, tapi berlomba-lomba untuk jadi kuat. Nah, betul sekali, bro. Nah, Finisip ini kan juga hitungannya bisa dibilang startup ya. Nah, bagi teman-teman nih yang lagi mau mencoba startup, ada tips-tips sedikit nggak, bro? Kalau gue belajar sih dari dunia startup ini, yang paling penting adalah punya ide yang bisa divalidasi. Karena gue percaya teman-teman, jadi gue banyak teman-teman juga yang mereka tidak punya modal tapi pengen bikin sesuatu. Buat gue modal itu nomor 8. Yang pertama itu mimpi dan visi. Tapi mimpi itu juga bisa dicuri, bro. Betul. Ketika kita sampaikan ke orang lain. Betul. Makanya buat gua ideas is a commodity. Eksekusi yang menjadi penting. Iya, betul. Nah, ide itu bisa siapapun punya. Jadi buat gua don't worry kalau you share your idea. Tapi jangan sharing your plan to execute. Oh, I see. Sekedar ide nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya sebuah ide juga udah bisa, orang udah bisa menerjemahkan untuk eksekusinya, bro. Kalau menurut gua. Ini yang menarik. Menarik. Makanya ketika punya ide, jangan cuma cerita idenya doang. Wah, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini. Yang harus dibuat ketika punya ide adalah divalidasi. Artinya pertanyaannya bukan menceritakan ide. Tapi kalau misalnya contoh ya, gue punya ide bikin social commerce. Karena e-commerce sudah ada. Gue pengen bikin sosial. Nih, dengan ide ini, kalau dulu kan Tokopedia seller, Tokopedia buyer. Kalau ini seller aplikasi, reseller buyer. Yang bisa akses tuh cuma ini. Kenapa? Karena gue mau memberdayakan orang-orang yang di PHK. Karena gue mau ini. Menurut lu jalan nggak sih? Iya. Bukan lagi, gue pengen bikin ini deh. Kayaknya ini bagus deh. Enggak. Tapi ini jalan nggak ya? Kan banyak feedback tuh. Ya kan? Ketika sudah banyak feedback, kedua adalah cari co-founder yang tepat. Nah, karena itu penting juga ya. Karakter si co-founder itu bagi investor ya. Nah, itu tuh kayak lu nyari istri atau suami. Karena ketika dilegalkan di sebuah perusahaan, itu ceraiinnya susah banget. Bener. Kalau salah gitu ya, terus suruh ceraiin. Itu stres lo, kayak beneran lagi cerai. Itu sangat menentukan seberapa jauh bisnis ini bisa berjalan. Iya. Dan kedua, carinya jangan yang sama, ngerti nggak sih? Gue orang bisnis, jangan cari orang bisnis. Iya, orang IT misalkan. Nah, mesti cari orang IT ya cari orang bisnis. Kalau enggak, dua-duanya IT, ngoding aja di dalam kamar. Kagak kelar-kelar kan? Nah, yang ketiga, bikin prototype. Prototype itu murah, hanya sebatas klik, bentuknya aplikasi. Ya kan? Nah, ini yang bisa dijual. Kalau memang IT-nya jago, ya dijadiin aja aplikasinya. Iya. Kalau butuh modal, ya ini cukup si prototype ini.
Yang keempat baru cari investor. Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Nah, balik lagi sekarang investor-investor ini punya behavior berubah. Kalau dulu mereka lihat valuasi. Kalau sekarang beda Kalau karakternya. sekarang mereka lihat fundamental bisnis. Gue bisa break even point berapa lama. Gue bisa punya keuntungan berapa persen. Bisnis lo mau lari kemana dan lain sebagainya. Kalau dulu kan dapat uang iklan, mau minus nggak apa-apa. Nanti juga yang penting brandingnya gede, abis itu diinvest lagi. Enggak, sekarang udah nggak gitu. Mereka pintar. banyak kasus soalnya startup yang begitu terus kabur. Jadi nggak mau bakar duit lah istilahnya kan. Nggak mau bakar duit. Makanya sekarang cari bisnis atau bikin bisnis model yang sustain. Iya, Gitu. iya. Tapi itu kan butuh kepercayaan dan butuh apa ya? Ya itu butuh expertise sih, Rick. Iya. Orang kalau bikin startup cuman ngikutin tren tapi tidak ikutin expertise, nggak akan jalan. Thank you, Julio, atas waktunya. Udah diskusi bareng kita mengenai Piniship. Oke teman-teman, itu tadi Julio, salah satu tokoh anak muda Indonesia yang sukses menjalankan startup dalam bidang logistik. Jangan lupa subscribe dan like channel Erick Kumaryadi. Thank you.